Apalagi Eliezer ini dilindungi oleh negara lewat undang-undang apa? Pasal 51 ayat 1. Oke? Ya. Bahkan sebenarnya pada bentuk hukum saya, Ya. dia ini bukan justice kolaborator. Begitu dia mengungkapkan peristiwa hukum yang sebenarnya, Ya. dia ini harus jadikan saksi mahkota dari awal dalam tingkat penyidikan. Mace-mace, Bapak Ibu, kakak adik di tanah Papua, kami mengucapkan selamat datang kembali di channel kami Teras Hukum Papua. Pastikan kau duduk tenang di tempat, kau nonton informasi hukum, edukasi hukum bagi masyarakat tanah Papua. Dan episode-episode sebelumnya kami mohon maaf karena kesibukan Bapak Advokat Bapak Matius mau mencari SH dengan berbagai aktivitas yang luar biasa. Akhirnya hari ini kita boleh jumpa di episode kali ini dengan tema yang sangat menarik. Bagaimana kita melihat Barada Eliezer, pahlawan revolusi, menegakkan hukum NKRI melalui perkara Ferdy Sambo CS. Dan telah hadir hari ini Bapak Advokat Bapak Matius Monter. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat ya Bapak. Oke. Nah, ini masyarakat sekarang ini lagi menantikan. Ini seperti apa nih proses kemudian proses hukum selanjutnya. Dan tentunya masyarakat ini kan mau berharap ada keadilan di negara kesatuan Republik ini. Apalagi Bapak Presiden sendiri menegaskan perkara ini dibuka secara terang benderang dan bagi masyarakat siapapun silakan memberikan komentar untuk memberikan kontribusi apapun bentuknya untuk penegakan hukum yang secara terang benderang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, yang pertama saya ingin mendapat pencerahan dari Bapak Matius. Ini berkaitan dengan proses yang sudah berjalan terkait dengan kasus Ferdy Sambo CS, dan ini menimpa saudara adik Barada Eliezer. Nah, proses sudah berjalan dan saat ini sudah dituntut, sudah dibuat pembelaan dan replik duplik. Selanjutnya tahapan apa yang kemudian nanti bisa dijelaskan kepada kami semua dan juga masyarakat di tanah Papua, lebih umumnya masyarakat Indonesia. Silakan Bapak Matius. Ya. Sapa dulu mungkin. Ya, selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya. Yang saya muliakan rakyatku Republik Indonesia dan semua pemirsa. Ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, Ya. dakwaan sudah, terus pemeriksaan, saksi pembuktian. Ya. Setelah itu penuntut melalui jasa penuntut sudah membuat tuntutan terhadap para terdakwa. Setelah itu kita sudah nonton sendiri, sudah ada pledoi dari penasihat hukum para terdakwa. Setelah itu ada replik dari penuntut umum melalui jasa penuntut umum dan sudah duplik. Maka tahap selanjutnya adalah kita semua akan tunggu putusan pengadilan dari majelis hakim dalam perkara pidana kejahatan terhadap nyawa Joshua yang sekarang lagi berproses. Nah, kita semua tahu bahwa ini saya bicara sesuai dengan instruksi dari Presiden. Berarti dalam perkara ini kebetulan saya yang advokat, maka saya membawa ruang dari yudikatif. Maka saya anggap perintah Presiden atau perintah Kepala Negara Republik Indonesia. Sehingga saya selaku pejabat hukum punya kewajiban moral untuk menyampaikan pendapat hukum setelah kita dipertontonkan secara live atau offline dengan perkara yang mengejutkan dunia dalam perkara Ferdy Sambo. Nah, kita tahu
pada pokoknya bahwa awal itu tembak menembak. Nah, tembak menembak jujur saat awal itu saya sendiri sudah ada beberapa masyarakat bertanya sebelum saudara Elias ini membuka terang benderang perkara ini. Saya sendiri sebagai hukum sesuai dengan pengalaman praktek insting advokat saya tidak masuk logika. Karena apa? Yang satu, kalau tembak menembak kenapa Elias tidak ada luka? Sedangkan perkara peluru itu 5 dan 7 sudah ada, tapi sudah kita masuk ke fakta persidangan saja. Ya. Nah, itu yang sudah ditonton oleh kita bahwa di situ di Magelang ada masalah. Ya. Oke. Nah, ini perkara ini setelah Eliezer membongkar. Nah, sebelum saya masuk mungkin jangan sampai kita lupa waktu adik kita Eliezer membuka perkara yang terang benderang, ini harus kita melihat satu utuhan utuh. Dan kita bisa-bisa bahwa waktu proses penyidikan awal Brigadir Eliezer ditetapkan oleh teman-teman rekan penyidik itu adalah sebagai tersangka perkara pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam tidak pidana 338 KUHP. Di situ berarti maksudnya sengaja melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan berencana. Oke. Nah, setelah itu baru dia mungkin karena merasa bersalah dengan almarhum, kemudian tanggung jawab moral, hati kami bangkit membuka semua. Akhirnya berubah. Setelah menetapkannya lain di 340, akhirnya Eliezer pun 340. Berarti dari awal kan tidak konsisten penyidik. Mohon maaf, saya mohon maaf padanya. Oke, itu jangan dilupakan. Saya harap ini majelis hakim ini kan beliau yang memeriksa mengadil untuk perkara harus memberikan hukum yang salah harus dihukum, yang tidak salah jangan hukum. Karena apa? Tidak semua tidak pidana itu dapat hukum, dilihat dari peristiwa dan fakta hukum, gitu loh. Nah, dalam perkara Eliezer ini atau Ferdy Sambo, menurut pendapat hukum, yang korban ada 2 orang, yaitu almarhum Yosua dan 2 adalah Eliezer. Karena apa? Korban 2 ya? 2 korban. Oke. Betul, mohon maaf, keluarga Eliezer satu berduka cita. Saya harus katakan begitu karena korban langsung yang mati adalah almarhum Yosua. Nah, kenapa pendapat hukum saya bahwa Eliezer ini adalah korban? Karena dia dimanfaatkan, dia diperdaya oleh siapa? Saudara Ferdy Sambo CS. Apalagi Ferdy Sambo CS menggunakan jabatan dia. Dan ingat, dia adalah polisi menggunakan seragam saat itu. Oke? Nah, sehingga melekat itu. Bahkan mereka ini ajudannya Ferdy Sambo. Berarti pada saat off dinas tetap melekat. Karena mereka ajudan. Apakah ada aturan? Bahwa ajudan ini kan belum ada diatur ini. Kita harus paham, belum ada aturan. Tidak tahu kalau saya belum tahu ya, tapi menurut tahu saya belum diatur bahwa ajudan semua ini apabila pejabat Polri atau pejabat pemerintah begitu off dinas mereka lagi tidak terikat dinas, belum ada. Oke. Sehingga itu pendapat hukum saya. Sehingga itu jabatan melekat bersama terhadap mereka, sehingga mereka tidak patuh, apalagi dalam institusi kepolisian. Oke, dia patuh pada kedisiplinan, apalagi pangkat terendah. Jadi ini, kenapa itu? Saya Ferdy dalam kasus Ferdy Sambo CS, Yosua adalah korban yaitu sampai mati. Eliezer ada korban diperalat dan diperdaya untuk membunuh Yosua. Pada itu tidak ada keinginan dia. Harus diingat, orang dihukum baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata karena dia bersalah. Oke. Orang dihukum karena dia bersalah. Apabila dia tidak bersalah, jangan hukum dong. Oke. Itulah namanya penegak hukum yang bermartabat, berwibawa dan beradab. Nah, kita mau menuju ke sana atau tidak? Apalagi Eliezer ini dilindungi oleh negara. Lihat apa? Pasal 51 ayat 1. Oke? Bahkan sebenarnya pendapat hukum saya, dia ini bukan justice kolaborator. Begitu dia mengungkapkan peristiwa hukum yang sebenarnya, dia ini harus jadikan saksi mahkota dari awal dalam tingkat penyidikan. Saksi mahkota. Lepaskan dia dari
status tersangka, gitu, supaya dia lebih bebas membuka itu peristiwa ini. Oke? Karena apa? Ini dipaksa presiden loh, bahwa pada saat di Magelang dia ini ternyata orang baru di lingkungan Sambo daripada yang lain. Sehingga situasi lama dia nggak tahu apa yang terjadi di rumah tangga ini. Oke? Ya. Rumah tangga bersama mereka ini loh. Mereka ajudan adalah bagian rumah tangga bersama. Kalau kita bicara undang-undang KDRT, kan begitu. Oke? Ya. Nah, sehingga saat itu ada masalah. Dia tanya kuat tidak jelaskan. Dia tanya Ricky Rizal tidak jelaskan. Dia tanya ke almarhum saat itu, dia tanya Yosua lah, belum meninggal. Saat itu pun Yosua tidak jelaskan pada pokoknya. Sehingga dia sudah membentengi diri sebenarnya. Dia sudah membentengi diri. Bang, saya sudah tanya di Om Kuat tidak sampaikan ada masalah ini, ada masalah apa saya tidak tahu. Oke? Ya. Karena saat itu tidak ada. Dari situ. Oke? Terus Ricky Rizal pun juga tidak tahu. Oke? Terus saya tanya abang juga apa tidak tahu. Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Ya karena dia merasa itu, dia orang baru. Ya. Oke? Sehingga saya menduga ini motifnya apa? Oke? Ini dugaan saya ya, dari peristiwa de facto hukum ini. Ya. Karena apa situ? Kuat pegang pisau, ini yang tidak dikejar. Alasan hukum dia apa untuk pegang pisau saat itu? Ya. Apakah mengamankan diri sendiri atau mengamankan orang lain? Oke? Hanya karena masalah Joshua. Ya. Masalah Joshua dengan PC kok mereka nggak tahu juga. Ya. Hanya PC dan Firly Sambo saja yang tahu. Dengan alasan kita dengan alam seperti isinya mereka yang tahu. Hah? Okay. Jangan lupa ya, kita hidup di tanah ini punya mata, tanah punya telinga, tanah punya kaki, tangan seperti manusia, bahkan punya ekor. Hati-hati. Karena dia diciptakan oleh Allah. Oke? Bumi. Di agama kita semua belajar itu ya. Oke? Jadi hati-hati. Jangan karena bilang orang tidak lihat, hei, ada yang lihat. Dia tidak pernah tidur itu. Ya. Jadi saya ingatkan itu. Jadi dugaan saya ada kejahatan besar dilakukan oleh Ferdy Sambo dan itu dinikmati oleh istrinya dan orang-orang di sekitar dia. Oke? Dan dugaan saya Yosua tidak nyaman dengan dugaan tidak punya kejahatan itu. Sehingga dia tidak respon dan dia dugaan saya dia dilapor. Sehingga keselamatan mereka semua itu terancam. Logika sederhana saja. Saya bermasalah dengan pembantu rumah tangga situ. Apabila saudara Kristen tidak tahu, mau terlibat nggak? Tidak mau lah. Ya itu logika, jelas. Ya. Karena saya mau terlibat. Ya. Tapi fakta hukumnya, Kuat Maruf terlibat, pegang pisau. Ricky Rizal, lucuti senjatanya Yosua. Memang Anda siapa? Kapolri? Itu. Atau Andanya undang-undang? Ya. Atau Andanya negara? Nggak boleh. Itu istri dia itu. Sama dengan Ricky Rizal, senjata itu istrimu. Atau cerita siapa? Jadi kau bilang Steve, memang Anda siapa yang punya Steve sendiri? Okay. Jangan bilang Anda sendiri jadi sesukamu melawan hukum, nggak bisa dong. Okay. Anda polisi, aparat pejabat hukum. Oke. Jadi dugaan saya itu. Dugaan itu ya. Dugaan saya ada kejahatan besar yang dilakukan oleh Sambo dan dibuat oleh istrinya dan kelompok-kelompok sekitar itu. Buktinya sekarang kelompok-kelompok situ waktu sidang semua benci Ricky Rizal, brigadir. Itu tetap apa dong? Saksi-saksi dari situ mereka pulang tidak pamitan dengan brigadir. Bahwa mereka salah dengan Ferdy Sambo, Putri. Ini kedekatan emosional ini. Jadi saya berharap hakim melihat semua ini satu-satu itu. Oke. Sehingga saya kan awal bilang dilecehkan beda nih perasaan hukumnya. Bahkan setelah itu bilang pelecehan seksual. Terus habis itu pemerkosaan, yang benar yang mana? Bahkan orang yang sudah meninggal ya, itu masih sudah meninggal. Apakah pernah di BAP? Apa pernah di BAP? Tidak ada. Itu juga keliru yang dilakukan oleh Komnas HAM RI. Memberikan rekomendasi. Tidak adil itu. Orang harus diminta untuk klarifikasi itu. Yosua sudah meninggal, jangan lagi dituduh dia sudah korban, kasihan. Oke? Pakailah hati nurani kita. Ya. Kita aparat pejabat hukum pakai hati nurani kita. Jangan juga ada kepentingan lain. Main tabrak saja di hukum positif. Bahasalah negara ini. Ya. Oke. Ya. Ini luar biasa. Jadi tadi kita bisa sempat tangkap itu ada 2 korban, kemudian ada satu dugaan, ada satu kejahatan besar yang dirancang, kemudian mau dihabisi ya, mau dinikmati. Nah kemudian Bapak Matius, ini saya ingin mendengar secara langsung pendapat hukum Bapak Matius nih.
ini terhadap semua peristiwa hukum yang tadi sempat sudah dijelaskan. Nah, kenapa tuntutan Eliezer ini sampai 12 tahun? Berbeda dengan PC, Ricky Rizal, Kuat Maruf, CS-nya. Ini pendapat hukum Bapak seperti apa? Saya pribadi dan sebagai pejabat hukum sangat menyesal. Oke. Sangat kecewa. Karena apa? Tanpa Eliezer kasus ini tidak mungkin dibongkar. Oke? Sehingga menurut saya anakku Eliezer ini adalah pahlawan revolusi penegakan hukum positif negara Republik Indonesia saat ini. Dia memberikan pembelajaran hukum paling banyak yang masyarakat tadi tidak tahu, tidak paham, jadi paham gitu loh lewat perkara ini. Dan kita semua harus salut dengan dia. Mau maaf saja walaupun dia bunuh, tapi bukan dia. Ferdy Sambo yang suruh. Awal kali suruh Ricky Rizal, saya tidak mau. Ya karena Ricky Rizal kan ya kedekatan emosinya sudah lama. Nah Brigadir ini kan pangkat terendah. Dan mau maaf saja, Ricky Rizal kan dari Lantas. Jelas jiwanya dengan Brigadir ini beda. Brigadir ini mau saja dia dari pasukan polisi, Brimob. Ditugas untuk apa? Ya mencari orang untuk membunuh. Oke? Beda. Iya. Dan apalagi bukan itu. Paling utama dia di bawah perintah pimpinan Jenderal 2. Dan dia adalah polisi siapa yang tidak tahu. Oke? Kapolri diduga melanggar kode etika dan beliau yang hukum. Divisi dia yang Kapolri. Bagaimana dengan yang lain? Betul. Ya kan? Jadi kita semua ini melihat aturan. Tidak ada niat kejahatan dari Eliezer. Dia dibawa tekanan, dia diperalat, oke, dia diperdaya. Dan dia ini ya kasih rendah, dan dia juga baru di dunia kepolisian. Dia tidak mungkin tahu apa-apa. Dalam perkara saja banyak hukum penyidik juga belum paham. Bisa praktek. Ya. Bisa. Ya. Dan juga banyak perkara yang saya tangani, ini perkara yang diduga direkayasa dan sudah ada berapa yang bebas. Wah. Saya ke Batam direkayasa, saya bisa berhasil membuktikan itu. Terakhir kemana perkara Probel Jaya? Terakhir ya. Yes. Sempat sampai jaksa penuntut umum. Ya. Kasasi pun tetap bebas. Karena memang saya belum sebutkan tadinya peristiwa A direkayasa ke B, di pengadilan saya membuktikan A. Bebas. Dakwaan tidak saya. Jadi ini menurut saya gini, Eliezer ini harus sebenarnya. Ya jaksa penuntut ini mau maaf ya, apakah ada tekanan saya tidak tahu. Tapi ini mau maaf, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus punya tanggung jawab moral. Ya. Karena apa, ini kasus besar, sehingga praktik hukum biasanya jaksa akan koordinasi penuntut umum, koordinasi umum koordinasi dengan Kejari, ya. Kejari dengan Kajati pasti dengan Kejagung, apalagi dari Jakarta, apalagi ini menghebohkan terkait tuntutan, tidak mungkin tidak. Ya. Itu praktek hukumnya. Jangan lagi kita tutup itu, ya. Itu kita buka ke masyarakat. Oke. Ya. Dari Eliezer yang jujur. Masa orang di Indonesia, orang tidak boleh jujur? Orang jujur harus berapresiasi. Oke? Apalagi dalam proses penegakan hukum. Nah, dalam proses hukum ini gini, kalau apalagi pidana, Anda itu diduga bersalah, harus mengakui perbuatan itu, menyesali perbuatan itu, dan berjanji tidak melakukan lagi, akan ringan. Dan itu yang dilakukan Eliezer, bahkan lebih dari itu. Bahkan dia adalah saksi mahkota. Dia buka terang benderang. Dia adalah saksi mahkota karena kita bicara dari tidak pidana umum. Kalau justice collaborator itu lebih dominan ya, tidak pidana kejahatan teroris, narkoba, korupsi. Itu justice kolaboratif ya, atau whistleblower yang saat ini berkembang edar di masyarakat, masyarakat awam kemudian ikut, oh iya ya justice, ternyata ya karena kita bicara kalau penegakan hukum di pidana umum, acuannya kitab undang-undang hukum acara pidana, itu dikenal sebagai saksi mahkota. Ya, tidak ada di KUHP dibicarakan tentang justice kolaborator. Ya. Oke, memang betul dalam undang perlindungan saksi korban itu ada. Tapi itu kan praktiknya lebih dominan ke extraordinary crime. Ya. Jadi sebenarnya dari awal apalagi di tataran pertama tadi 338, kenapa berubah 340 ikut dengan BK? Kenapa tidak harga dia, berikan ruang senyaman-nyamannya itu. Kalau saat itu desa Simokota, saya yakin dia akan lebih bebas lagi untuk bicara. Dia dibawa tekanan. Oke? Karena bukan niat jahat dari dia. Itu dulu. Dia tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahat, maka jangan dihukum. Apalagi dia dilindungi oleh negara lewat pasal 51 ayat 1
KUHP atas perintah jabatan tidak dapat dipidana. Apalagi gini, apalagi saat itu saatnya betul-betul bahwa, mohon maaf ya keluarga almarhum Joshua, apalagi saat itu betul-betul dia ini membunuh Joshua karena membela korban kesusilaan istri komandannya, ya dia pun tidak dapat dipidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP kan gitu. Itu jangan lupa itu. Berarti kemarin kalau dia tidak bongkar bisa saja perkaranya SP3. Oke, jangan kita munafik lagi di situ. Dan itu biasanya begitu. Jadi sebenarnya Eliezer ini kenapa penuntut tidak, kenapa harus jadi beban? Kenapa baca tuntutan juga kelihatan juga lagi mau menangis? Ada apa? Hah? Kenapa tidak yakin saja bahwa dia harus dibebaskan dari segala tuntutan? Gitu loh. Oke? Tapi sudah itu menang dia lah. Tapi kan dibuka semua ini. Kita semua tahu. Oke? Dan kenapa Putri, terus Kuat, terus Riki Eliezer dari awal berbelit-belit, ini sama saja mempersulit proses penegakan hukum, sehingga harus dituntut setinggi-tingginya, termasuk Ferdy Sambo. Kenapa hanya 8 tahun? Terus orang yang jujur 12 tahun, merasa keadilan ada di mana? Ini yang mencabik-cabik marwah penegakan hukum Republik Indonesia ini, hukum-hukum ini. Orang yang jujur dituntut 12 tahun, sementara orang yang berbelit-belit 8 tahun. Bapak Matius, kemudian dari penjelasan tadi, ini seperti apa Pak Matius melihat bahwa ini sebenarnya motivasi dari tindak pidana ini, motifnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya itu tadi, dugaan saya ada kejahatan besar dilakukan oleh Ferdy Sambo yang itu dinikmati istrinya selama ini dan orang-orang sekelilingnya, kecuali Joshua sama Brigadir karena begini orang baru dia nggak tahu. Barada. Dan Joshua tidak nyaman itu, sehingga dia mungkin dugaan saya dia melapor, sehingga itu mereka harus semua rasa terancam, sehingga tugas itu harus disetting, direkayasa untuk habiskan dia dengan perkara ini, sehingga berubah-ubah. Ya kenapa pemerkosaan kok tidak ada visu? Lah, sehingga itu dan ada berapa yang dilewatkan. Contoh, kenapa rekening ini tidak ditelusuri? Supaya harus dibongkar dalam perkara ini. Karena kita bisa buka-bukaan. Apabila di situ dalam fakta persidangan terungkap dugaan tidak lulus, ya biarlah nanti proses di tidak pidana korupsi dong. Pengadilan tipikor yang berwenang. Yang penting terungkap di fakta persidangan dulu supaya bisa dilapor. Kenapa ditutupi sana? Itu kan rekening Yosua setelah nikah baru dicairkan. Bukan rekening orang lain, nama dia. Kalau mereka punya, mereka harus buktikan toh. Tidak duka. Diam sih. Terus Joshua Kuat pegang pisau untuk apa? Tidak, alasannya tidak pernah ditindak. Saya stop di situ. Jadi ada beberapa perkara yang dugaan saya yang ditutup ini. Ya. Bapak Matius, ini Bapak sebagai advokat, kemudian ini para terdakwa ini kan sedang menunggu keputusan majelis hakim, sedang menunggu. Bagaimana pendapat hukum ini atas tuntutan yang begitu besar terhadap 12 tahun kepada Barada Eliezer? Mohon maaf saja, kalau saya, mohon maaf ya, karena memang ada dalam hukum positif 340, hukuman mati, seumur hidup, selama 20 tahun. Nah, Ferdy Sambo, selain Brigadir semuanya berbelit-belit. Ini saya saja akan menghalangi proses hukum, sehingga harus hukum berat. Kalau saya Ferdy Sambo hukum mati, bahkan saksi ahli dengan istrinya harus dihukum mati. Bahkan, Kuat dengan mama Riki dilakukan seumur hidup. Kalau saya hakim loh, kenapa harus tanggung-tanggung? Karena mereka butuh proses. Dari sini mungkin ahli hanya 2, akhirnya ahli banyak. Habiskan negara, uang negara ya, Pak. Membeli-belikan memperhalal proses hukum sehingga tadinya anggaran negara mungkin hanya 10 juta jadi 100 juta. Merugikan negara. Siap. Ini pace-mace kakak ade dong semua di rumah. Jadi itu nih, Eliezer supaya kalau memang betul-betul kita menegakkan hukum positif negara ini bermartabat beradab, Eliezer harus bebas dari segala tuntutan. Berarti apa? Harus bebas dari hukum. Harus bebas. Harus. Kenapa tuntutan saya? Apabila tidak, mohon maaf saja.
lebih baik hukum positif ini direformasi total atau revolusi total untuk sementara kita kembalikan ke hukum adat masing-masing. Karena hukum adat itu sudah ada tuan tanah di situ. Ya. Tuan tanah di sini ada di Indonesia ini. Pemilik hak itu masih ada, belum mati mereka. Dan mereka punya hukum adat yang betul sakral. Orang berbohong suatu saat kau akan mati. Ya. Orang jujur pasti akan hidup selamanya. Tapi bohong pasti suatu saat akan mati. Siapa? Alam yang akan hukum Anda. Alam sama kita. Oke. Baik, tidak terasa kita akhirnya sudah sampai pada penghujung. Tentunya dari pencerahan hukum yang tadi sudah disampaikan, tentunya ini mengedukasi masyarakat. Ini sampai persoalan, nanti kita akan menunggu tuntutan majelis hakim seperti apa. Disitulah yang akan membuktikan putusan majelis hakim, dan inilah yang akan membuktikan keadilan itu. Jangan sampai hukum tajam ke atas, ya, ke bawah. Sampai ini juga lagi kita semalu dong terhadap rakyat. Karena rakyat itu pemilik kedaulatan. Ya. Mereka adalah raja dan ratu di negara ini. Saya ini pejabat penegak hukum, saya adalah budak hukumnya rakyat. Harus memposisikan diri itu. Harus. Apalagi hakim ya. Iya, semua. Aparat penegak hukum adalah budak hukum rakyat Republik Indonesia. Oke. Rakyat salah harus dihukum. Oke. Rakyat tidak salah jangan dihukum. Oke, sebagai closing statement saya ingin mendengar sedikit. Kita sudah berada di penghujung acara Teras Hukum Papua, dan tentunya acara ini akan terus berlanjut. Nah, closing statement Pak Matius ini berkaitan seandainya ini putusan hakim nanti kemudian menetapkan Eliezer ini dituntut dari tuntutan bahkan boleh jadi lebih, apa yang Bapak akan lakukan? Ya, saya jujur, saya menyesal sekali. Oke, sebagai aparat penegak hukum bahkan sebagai rakyat Republik Indonesia. Berarti dugaan saya, dan ini praktek, berarti hukum kita ini bisa dibeli. Oke? Berarti hukum kita ini kita adakan yang hukum rakyat yang lemah. Yang pejabat tinggi jangan dihukum berarti. Tumpul ke atas. Seperti yang rakyat klaim selama ini. Oke? Yang klaim selama ini rakyat loh, dia pemilik kedua, kita harus malu dong. Sehingga lewat proses ini momentum untuk kita memperbaiki diri, kita memperbaiki mental kita, integritas kita, kredibilitas kita sebagai aparat penegak hukum, baik itu hakim, advokat, penuntut umum atau jaksa untuk penyidik kepolisian Republik Indonesia. Oke. Dan pace-pace, kakak adik dong semua di rumah, sahabat-sahabat Teras Hukum Papua, kita sampai pada penghujung, dan kami ingatkan, jika ada komentar, ada yang mungkin memberikan pendapat hukumnya, silakan langsung komentar saja di kolom komentar. Tentunya nanti akan menjadi masukan bagi Bapak advokat, Bapak Matius Muhammad Sarif, apa yang harus kami bicara di episode berikutnya. Boleh di link komentarnya. Dan satu hal lagi, kalau benar-benar kita mau mendukung Barada Eliezer untuk bebas dari segala tuntutan sebagaimana apa yang dikatakan tadi, mari kita share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat. Dan tentunya kita semua pencari keadilan di negeri ini, di negara Republik Indonesia. Dan yang jangan dilupakan bahwa kita adalah rakyat, adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Bahkan hakim pun itu menjadi budak dari kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan dukung channel kami dengan berikan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Salam Teras Hukum Papua.